Hai hai hai, apa kabar? Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan gue Yaza yang akan menceritakan film-film yang asik tentunya. Kali ini saya akan menceritakan film teka-teki bagaikan kehidupan ini, asik. Sebelum lanjut, untuk kalian jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, subscribe, bunyikan loncengnya, lalu share, dan juga video-video lainnya yang kalian suka dan share ke semua media sosial kalian biar channel ini tersebar dan semakin besar tentunya, karena itu menjadikan sebuah pahala untuk kalian tentunya. Kali ini gue akan menceritakan film tentang permalingan duniawi yang merekrut orang yang tidak tahu apa-apa untuk menjadi anggota perbangsaan ini. Dengan basic materinya dia punya dan seorang YouTuber dan banker. Film ini berjudul Army of Thieves, merupakan film yang bergenre komedi, romantis, thriller, dan dirilis pada 29 Oktober 2021. Army of Thieves menceritakan 6 tahun sebelum peristiwa di film Army of the Dead. Nanti akan saya ceritakan. Film ini disutradarai oleh Matthias Schweighöfer, film yang diadaptasi dari Army of the Dead, karya Zack Snyder. Film ini dibintangi oleh Matthias Schweighöfer sebagai Sebastian Schultz Wolmert. Selain sebagai sutradara, Matthias juga berperan sebagai tokoh utama Army of Thieves. Ada juga Natalie Immanuel sebagai Gwendolyn Gwen, wanita yang ada di film-film besar si ini teh. Dan ada juga Ruby Offie sebagai Corina Dominguez, seorang hacker, Stuart Martin sebagai Brad Keg, penembak handal, Gus Gunn sebagai Rolf, supir gerombolan perampok, dan ada juga Jonathan Cohen sebagai Della Corix, agen Interpol. Oke, sebelum masuk ke dalam filmnya, siapkan posisi, enjoy dan agaku. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Sebastian, panggil singkat saja Bastian, seorang YouTuber yang menceritakan kisah-kisah tentang rahasia berangkas yang diciptakan Hans Wegner, yang melegenda, yang menciptakan 4 berangkas rahasia yang disimpan dalam opera-opera besar. Berangkas itu bernama Das Rheingold, Die Walküre atau Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung, dan itu adalah berangkas yang paling mewah katanya. Dan berangkas terakhirnya menjadikan makam baginya dan tidak bisa dibuka selamanya. Tetapi ketiga berangkas lainnya masih digunakan dan misteri terbesar di dunia Meskipun videonya tak ada yang menontonnya, namun itu hanya pekerjaan sampingannya. Dan pekerjaan utama Bastian adalah seorang teller bank. Saat akan memulai bekerja, Bastian yang sedang dikomplain oleh ibu-ibu di sana, dia kesal. Dan saat keesokannya, dia pergi dari tempat bekerjanya dan membuka laptopnya, melihat channel YouTube-nya ada yang komen untuk menguji kemampuannya di Berlin. Jadi ada undangan di Berlin. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi menuju alamat yang dikirim YouTube itu atau komentar yang ditujukan kepadanya. Saat sampai di tempat yang menjadi alamat tujuannya, dia dicegah oleh orang yang berbadan besar, dan saat Bastian menyebutkan salah satu berangkas paling rahasia, Götterdämmerung, dia langsung diajak masuk ke dalam tempat itu. Dan saat masuk, dia langsung disambut lalu langsung memulai membuka berangkas yang ada beberapa saingannya di sana. Bastian yang awalnya bingung, dia langsung mengeluarkan kemampuannya dan dia masuk ke dalam babak final. Di babak final, dia bersaing dengan Neo. Di sana orang-orang menonton, mereka berjudi dengan game membuka berangkas. Saat babak final yang menegangkan, tidak salah lagi, pasti Boga Lakon yang menang.
Dan benar saja, Bastian yang disebut pria gugup memang sudah terlatih. Dan memang kehebatannya dia memenangkan pertandingan itu. Namun Neo saingannya langsung emosi dan dipisahkan oleh security di sana. Namun di sana Bastian bertatapan dengan dipanggil saja Gwen. Dia adalah ahli dalam membangsat keahliannya dari sejak dini. Enak. Keesokannya, saat Bastian sedang memesan kopi di kopi kenangan, dia dikagetkan oleh Gwen. Dan Gwen menjelaskan bahwa dialah alasan Bastian ada di sana. Lalu mereka pun mengobrol. Gwen mengenalkan diri dia adalah pencuri perhiasan buronan internasional. Dan Gwen ingin mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Bastian yang awalnya menolak karena dia tidak mau kriminal, akhirnya saat mengatakan ini tentang Hans Werner, dia agak tertarik dan saat bertanya sasarannya apa, itu adalah siklus cincin yang selama ini Bastian bahas di YouTube-nya. Gwen yang langsung pergi meninggalkan Bastian untuk mengambil keputusannya besok saja. Selama di rumah, Bastian memikirkan itu semua dan melihat kondisi dunia sedang kacau karena sedang ada wabah zombie. Dan berangkas itulah yang harus dipecahkan untuk menyelamatkan dunia saat ini. Keesokannya, Bastian langsung datang ke alamat yang sebelumnya Gwen memberikan kartu namanya. Dan dia disambut baik oleh Gwen dan Bastian dikenalkan dengan tim-tim di sana. Ada Corina, sang peretas ulung, lalu ada supir kabur terbaik yaitu Rob, dan ada Bread Cake menganggap dirinya adalah kapten di tim itu. And last but not least, hero, Mr. Brad Cave. I'm Brad. To meet you too. Lalu saat Corina menjelaskan tentang tempat-tempat berangkas yang pemiliknya adalah Blig Tanaka, dan saat Bastian ingin bertanya, Gwen akan menjawabnya di perjalanan, dan aksi pertamanya di Paris, di sebuah bank yaitu berangkas Rheingold. We'll have to answer them on the way. Saat sampai di lokasi pencurian, di sana Bastian gugup karena melihat senjata yang dibawa Cake, dan aksi pun berlangsung. Bastian yang masuk ke bank hanya akan ke toilet dan Gwen yang datang dengan nama orang lain lalu masuk ke ruang rahasia. Corina yang masuk seolah-olah sebagai turis dan Gwen membawa Bastian ke tempat berangkasnya dan mencoba membukanya. Dan Bastian di sana pun berhasil. Di sana lalu dia senang terbawa suasana dan dia ingin mencium Gwen tapi tidak bisa karena baru kenal ya. Mereka pun berhasil keluar tanpa ketahuan. She's beautiful. I too. Correct. Okay, Mr. Invincible is shooting Bigfoot. What? Nothing. It's 500 so. Wow, and that's that. you done? Di sisi lain ada Interpol dari Prancis yang mendapatkan laporan bahwa ada pembobolan bank. Dia adalah Delacroix dan asistennya si Beatrix yang menyatakan kenapa memikirkan bank yang dibobol, padahal ada yang lebih penting yaitu virus zombie. Namun Delacroix memarahi mereka, penyebab zombie tidak penting, tapi ini lebih penting dan menjelaskan pencurian di bank terjadi karena buronan yang sedang dicari selama ini. Dan mereka pun berkesimpulan akan mencuri kembali karya dari Hans, berarti akan mencuri kedua yang ada di Praha. Aksi pun dimulai dengan bank yang lebih besar.
mereka beraksi dan di sisi lain ada juga tim Interpol yang memantaunya. Aksi pun dimulai dan posisinya masing-masing. Bastian orang pertama yang masuk dengan ID palsunya dan berhasil masuk ke dalam. I'm in. Holy shit, what were you expecting? Gwen yang menyusul melewati tangga dan di sana ada CCTV yang diawasi anak muda yang melihat Bastian karena curiga. Dia terus memantaunya hingga Bastian yang berpura-pura membuka kuncinya oleh tangan karena diretas oleh Corina, dan Bastian di sana bertemu dengan Gwen di lift menuju brankas itu. Lalu di sana saat terbuka liftnya ada penjaga dan dihajar langsung oleh Gwen, dan Bastian di sana terpesona. Always be prepared. Saat penjaga di sana tumbang, Bastian langsung menyiapkan diri untuk membukanya sambil bercerita dengan sejarah brankas itu. Namun security mengetahui Bastian adalah penyelundup karena kuncinya bisa dibuka oleh tangan dan langsung mengunci semua ruangan di sana. Dan polisi Delacroix dan timnya masuk ke bank yang samaruknya brankasnya ada di sana, dan ternyata mereka salah bank. You ready? Corina dan Keg yang mengetahui bahwa security telah menguncinya, Keg langsung bersiap-siap ke plan B dan langsung masuk menggunakan topengnya lalu menembakkan peringatan. Dan Bastian harus melanjutkan membuka brankas itu, namun tidak semudah sebelumnya. Dia akan gagal setelah sekali lagi jika gagal. Dan dia kembali fokus, lalu akhirnya terbuka meskipun berdebat dulu dengan Gwen. Nothing to worry. My instruments. You just said this. As expected. I don't understand. Do you know what? Do your job. Mereka pun langsung keluar. Dan Keg yang terjebak di dalam, dia mencoba kabur. Dan dia saat akan melompat keluar, dia tertembak di bahunya. Dan semua orang berhamburan keluar diiringi oleh Gwen dan Bastian berlari menuju mobil itu. Saat Gwen masuk pertama ke mobil berhasil. Namun Bastian yang sudah diraih oleh Keg, dia malah melempar Bastian keluar dan meninggalkannya. Anjing, jahat si Keg itu ternyata. Bastian yang dikejar oleh orang-orang di sana, dia langsung berlari hingga jauh dan selamat untungnya naik melompati kereta yang sedang melaju. Di mobil, Gwen marah besar dengan Keg yang meninggalkan Bastian, dan dia ingin meninggalkan mobil itu. Gwen pun melompat meninggalkan timnya. Saat Gwen pergi, di sana Corina menyusul Gwen dan melanjutkan menjadi legenda meretas brankas legendaris. Edan. Fine. I'm talking to you. Vai tomar no cu! Bastian yang masuk ke dalam rumahnya, dia dikagetkan oleh Gwen dan Corina yang sudah ada di sana. Namun Bastian marah besar karena mereka meninggalkannya. Namun mereka akan bekerja sama dengan brankas terakhirnya membuka brankas Siegfried yang ada di Saint Maurice. Saat akan beraksi, semua bersiap. Lalu ada tim Interpol juga yang sudah tahu keberadaannya dengan penjagaannya yang sangat ketat. Brankas itu ada di dalam kasino.
Mereka beraksi di dalam kasino dan ternyata berangkas itu telah dipindahkan 1,5 jam yang lalu dan Interpol pun bingung. Dan ternyata sebelumnya Corina mengaku sebagai Interpol dan menelpon agar memindahkan berangkas itu. Dan Gwen dengan Bastian sudah ada di truk pembawa berangkas itu dan membegalnya. Gwen dan Bastian yang ada di berangkas itu sedang mencoba membobolnya di dalam truk. Bastian langsung menggunakan keahliannya. Do you know what happened to Wagner Siegfried? Dan di sana Corina langsung ditangkap oleh Interpol dengan cara kasar. Dan juga mereka diketahui oleh Kate dan Rob yang langsung menyusul Gwen dan Bastian. Street, taking a walk. So you know Alexis Vishkini? You know that girl? Dan saat parkir di tempat kosong, Gwen dan Bastian yang berhasil membuka berangkas itu, mereka dikagetkan oleh Kate dan Rob yang langsung menodongkan pistolnya ke mereka. Saat Kate akan menembak Bastian dan pistol itu kosong, dan Gwen lah yang langsung menodongkan pistol itu, lalu Kate dan Rob diikat di truk dan tidak lama dari itu Interpol pun datang dan langsung menangkap mereka. You both! Bastian dan Gwen pun selamat dengan mobil Kate yang membawanya ke pelabuhan kecil. Dan saat berhenti, Bastian mengungkapkan rasanya. Dan mereka sebelum turun dari mobil, mereka bercumbu anjing. Ayawe, adegan-adegan kita. Ayawe. Dan saat akan kabur menggunakan perahu, si Interpol ada di sana dan saling menodongkan pistol dengan Gwen. Gwen menyuruh Bastian untuk pergi sendirian dan bernegosiasi jika ingin menangkapnya, tapi Bastian jangan dan suruh Bastian kabur sendirian. Dan akhirnya Bastian pergi meninggalkan Gwen tertangkap sendiri dan di sana Bastian pun pergi dengan perahu itu entah kemana. Saat di perahu, Bastian sudah mempunyai paspor baru dan Gwen dengan tujuan yang sama. Bastian pun patah hati karena berpisah dengan Gwen dengan misi mencari berangkas terakhir yaitu Gautam Damrung. And it was her. Di akhir ada seorang suami istri. Kalau di situ sih suami istri, tapi di film selanjutnya nanti kalian akan tahu yang sedang menginginkan memecahkan berangkas. Dan saat menemui Bastian, dia menyuruh untuk memecahkan dan meretas berangkas Gautam Damrung. Dan Bastian sangat senang dan akan meretasnya. Dan di sana film pun selesai. Jos! This is actual work of art. Hans Wagner, well, my friends. And Kalau kalian filmnya ditonton dengan teliti, filmnya ini sangat apik sih. Menemukan teka-teki yang dipelajarinya selama membuat konten YouTube yang meskipun tak ada yang menonton channelnya, dan akhirnya menemukan tim perampok yang bertujuan untuk meretas teka-teki berangkas itu. Tujuan mereka mengejar berangkas itu bukan hanya untuk mencuri uangnya saja, tapi juga untuk bertujuan untuk menjadi legenda pemecah teka-teki dari berangkas legendaris itu. Oh my god! Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video membahas film ini. Dan film ini akan ada kelanjutannya di film Army of the Dead yang menceritakan tentang wabah virus zombinya yang akan gue ceritakan juga nanti. Dan jangan lupa dulu agar tidak ketinggalan untuk film selanjutnya, kalian subscribe dulu dong, like, komen, dan share juga ya bray. Oke, thank you semuanya, jaga kesehatan and see you next time. Salam Beolisius.